Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana hukumnya jika membaca Al-Quran terlalu cepat sampai tidak memperhatikan tajwid dan Ya, makhrajil hurufnya karena hanya mengejar target bacaan tiap harinya. Waduh ini. ya tentu Nah, saja kita hentikan membaca. dulu Ustaz. Kita sebentar. Kita dulu. Oke. Dan apakah tetap mendapat pahala dan kemuliaan sebagai orang membaca Al-Quran? Oke, sebelum Ya, direspon Ustaz, sebelum direspon, ini ada silakan. informasi yang menarik untuk Anda dulu sebelum dijawab oleh Ustaz ini. Pertanyaan dari Fatimah Azhara. Mau tahu bagaimana mendapatkan hidup yang bahagia dan penuh berkah? Atau mau memahami lebih dalam tentang isi kandungan Al-Quran? Kini hadir bersama Anda buku tafsir Al-Quran Al-Azhar, buku karya masterpiece Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amruh atau lebih dikenal dengan Hamka. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik, dan penulis yang terkenal di Indonesia. Dengan menjadi donatur rutin Taman Zakat atau menambah nominal donasi ke Taman Zakat, dapatkan buku tafsir Al-Azhar full edisi ini dengan harga spesial. Kalau harga normalnya adalah Rp2.727.000, kami diskon untuk Anda yang menjadi donatur rutin atau yang menambah nominal donasi ke Taman Zakat menjadi Luar biasa. Rp1.888.000. Yuk, kapan lagi dapat promo menarik ini? Segera ambil peluang ini. Menarik ini tawaran dari kami ini, Ustaz. Saya Ini yang sudah mulai. punya saya. Alhamdulillah. Tapi Nanti bisa. mudah-mudahan sahabat zakat menjadi tertarik untuk memiliki tafsir Al-Azhar ini karena eh, beliau adalah ulama yang kita miliki, bahkan bukan ulama Indonesia, dia adalah ulama Asia Tenggara, bahkan ulama dunia ya, yang diakui kedalaman ilmunya, keluasan pengetahuannya, luasnya bidang apa namanya dan sepak terjangnya. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan. Kebetulan saya agak lengkap memiliki buku-buku beliau. Jadi beliau ikut mengangkat senjata pada saat kita ini hendak merdeka. Bahkan ketika kita mempertahankan kemerdekaan, beliau menjadi anggota konstituante, anggota MPR atau DPR kalau sekarang. Beliau menulis buku, menyebarkan agama sebagai dai di seluruh Nusantara, wartawan atau jurnalis lengkap pada beliau itu. Jadi kalau kita membaca tafsir Al-Azhar itu, kita seperti masuk ke sebuah apa namanya ruang kehidupan di mana segalanya serba terlibat. Dan kelebihan tafsir Al-Azhar ini dilengkapi dengan catatan-catatan peristiwa yang beliau alami, kejadian-kejadian yang beliau alami langsung, banyak peristiwa-peristiwa sejarah dan tinjauan sosiologis serta psikologis yang beliau angkat, yang menjadi ciri khas dari tafsir Al-Azhar itu. Jadi saya Luar biasa. lebih dari sekedar mengatakan rugi kalau tidak, karena saya sudah punya edisi lama Alhamdulillah. bahkan edisi barunya. Iya. Jadi Subhanallah, luar biasa ini. Ulasan dari Ustadz Ahmad Arkom terkait nanti dengan kita nyari tafsir sesi lah. Al-Azhar. Insya Nyari Allah. sesi, saya bukan ahli tafsir ya, tapi saya penggemar karya-karya yang semisal itu, sehingga saya benar-benar bersyukur dan berterima kasih banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan kesadaran saya dengan cara diberi kemudahan untuk memiliki kitab tafsir itu, dan kemudian hidup ini berjalan jauh lebih baik dan ingin rasanya berlama-lama berada di bawahnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kalau sedikit berbicara tentang tafsir Al-Azhar ini, sekilas saya baca itu memang ini unik di antara tafsir-tafsir yang lain, karena ini Ya. kalau melihat penjelasannya ini berbau-bau sastra gitu saya lihat. Ini menarik ya. Jadi beliau ini adalah orang yang ayahnya beliau sendiri ulama besar di Sumatera Barat, dan beliau adalah orang yang tipe belajarnya tidak seperti yang diinginkan ayahnya. Dia tipe belajar yang mandiri, suka membaca apa saja, dan akibatnya wawasan beliau sangat luas sekali. Dan begitu beliau menulis tafsir Al-Azhar ini kan beliau tulis di saat dia di penjara selama 2 tahun 4 bulan. Kata beliau, selama hampir 5 hari pertama beliau itu kalau dipikir-pikir, kata beliau itu stres dan bingung ya. Tetapi beliau mendapatkan ilham dari Allah untuk memanfaatkan waktu di penjara itu untuk membaca Al-Quran. Setiap sekian juz dari Al-Quran yang dia baca itu, dia baca tafsir dari bagian yang sudah dibaca itu. Dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir
yang kitab tafsirnya beliau miliki waktu itu. Lalu beliau setelah itu menulis tafsir Al-Azhar. Sampai selama 2 tahun 4 bulan beliau itu sudah menghatamkan membaca Al-Quran di dalam penjara sebanyak 150 kali. Masjid sekali lagi sebanyak 150 kali selama 2 tahun 4 bulan. Berapa bulan itu? 28 bulan ya. 28 bulan. 28 bulan. Jadi 150 selama 28 ya. Menakjubkan sekali ya. Berarti hampir berapa itu? Kalau hampir setiap hari hatamnya luar biasa ya. Dan beliau akhirnya mengaku, saya alhamdulillah berhasil menulis 28 juz tafsir Al-Azhar, kecuali juz 18 dan juz 19 yang beliau sudah tulis sebelum masuk penjara. Dan yang luar biasanya sekali, kata beliau, pada tahun 68 beliau naik haji, dan waktu itu Presiden Soeharto naik tahta sebagai presiden, dan kemudian beliau mengaku biaya perjalanan haji saya, kata beliau itu untuk saya, istri saya, dan anak saya namanya Irfan, itu sepenuhnya diambil dari royalti juz 1. Jadi juz 1 itu cukup untuk membiayai perjalanan haji beliau. Jadi kalau 30 juz, 30 kali perjalanan haji. Itu keberkahan yang, dan belum lagi banyak cerita-cerita yang lain yang beliau tulis dalam dalam tafsir Al-Azhar yang luar biasa. Insyaallah. Baik Ustaz, kita kembali untuk merespon ini pertanyaan dari Fatima Az-Zahra. Tadi yang sudah kita bacakan ya. Monggo direspon Ustaz. Ini nunggu ini. Ya. Tentu saja membaca Al-Quran itu adalah membaca yang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membacanya dengan cara yang benar. Kalau dia sudah tahu tajwid dan segala macam, tetapi kemudian dilewati, dilanggar, tidak dipatuhi, ya tentu berbeda. Rasulullah SAW pernah memang mengatakan, "Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'a fihi lahu ajran." Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata ketika membacanya. Karena memang dia belum bisa ya, Allah akan berikan pahala. Tapi kalau kita sudah bisa segala-galanya, tapi kemudian dilanggar, ya tentu akan berbeda. Oleh karenanya, saya mengajak, biasanya di bulan Ramadan ini paling banyak ajakan, ayo hatam sekali, hatam 3 kali. Itu haruslah dipikirkan bagaimana kita punya kesempatan membaca dan memahami maksudnya, ya, kandungannya dengan sebaik-baiknya. Itu akan membuat kita semakin haus membaca, baik membaca menghabiskannya 30 juz, baik membaca memahami maksudnya. Makanya Utsman bin Affan pernah mengatakan, kalau seandainya lau tahuratil qulub, kalau seandainya hati kalian bersih, lama syaba'at minal Quran, kalian tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Itu Utsman bin Affan. Oleh karenanya, mumpung kita mendapatkan kesempatan membersihkan hati sebersih-bersihnya di bulan Ramadan, maka puas-puaskanlah kita itu membacanya sebanyak-banyaknya, tetapi yang jauh lebih penting memahami maksudnya agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini dengan Al-Quranul Karim.